perekrutan itu simple 2 jam. Yang lama screeningnya, sebelum saya kenal dengan Mas, saya harus tahu betul tinggal di mana, sekolah di mana, kerja apa, keluarganya siapa, suka apa, nggak suka apa, harus kita. Jadi tidak instan ketemu langsung hipnotis enggak. Jadi sudah ada screening. Kita nanti cari informasi latar belakang korban, termasuk agamanya. Mereka tidak pernah bicara agama, tapi nanti sesuai dengan latar belakangnya nanti akan kita korek tentang latar belakangnya. Jadi mereka bicara wawasan kebangsaan. Jadi bukan agama menurut mereka salah. Karena A berasal dari kata Sanskerta, tidak agama itu kata, sedangkan Islam itu namanya din. Madinah di mana tempat dibelakang Islam itu din diartikan sebagai negara Islam, bukan agama. Kalau agama menurut mereka sih sempit. Jadi yang mengatur kehidupan kita dalam suatu tempat itu adalah negara. Pertanyaannya pertanyaan mudah, sesuai dengan agamanya. Mohon maaf, Muslim. Muslim nanti menggunakan dialog yang Muslim juga. Jadi untuk sebagai pembuka nanti sukanya apa, fotografi, nanti ngobrol suka fotografi. Satu korban biasanya 5 perekrut. Jadi korbannya laki-laki, yang rekrut perempuan cantik. Korbannya perempuan, yang laki-laki gajah. Korbannya kuliah swasta, yang rekrut kuliah negeri. Nanti sesuai dengan latar belakangnya. Ngobrol masalah sesuai hobinya, baru nanti sedikit-sedikit mengarah kepada agama. Pertanyaannya yang simpel. Pertama, rukun Islam. Orang Islam harus rukun Islam ada berapa, Mas? 5. Yang pertama, percaya kepada Allah Tuhan. yang pertama itu rukun iman. Rukun Islam. Oh. Yang kedua, zakat, puasa, dan haji. Urut ya. Orang yang belum bersyahadat wajib sholat nggak, Mas? Tidak. Orang yang belum bersyahadat wajib sholat nggak, Pak? Tidak. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya siap menjalankan perintah dan menjauhi larangannya di dalam Al-Quran. Bersaksi berarti ada saksinya nggak? Ya. Kapan Mas bersaksi bersyahadat untuk masuk Islam? Tepatnya kapan? Tahu. Sudah bersyahadat belum? Sudah. Kapan tepatnya? Tepatnya kapan? Ya Allah, saya siap menjalankan perintah. Kapan tepatnya? Dulu, Pak. Iya, kapan tepatnya? Lupa. Oke, saya anggap sudah bersyahadat dalam dialog yang selanjutnya. Orang Islam harus tahu sejarah Ya. Nabi Muhammad harus tahu. Pertanyaannya, Nabi Muhammad lahir dan besar di negara mana? Mekah kan sebuah negara atau wilayah. Ada yang mimpin berapa? Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi Muhammad lahir dan besar di sana? KTP-nya Islam, harus tahu sejarah Islam dong. Ya, apalagi Nabi Muhammad itu kan yang akan memberi syafaat kita kelak. Jadi harus tahu betul sejarahnya. Dulu Nabi Muhammad mau berdakwah, dibilang orang gila, dia goreng batu sampai berdarah-darah, maka ada sebarang dapat kepalanya Nabi mengatakan, siapa yang mimpin? Gas bro, saya. Peraturan yang dilakukan di dalam pada satu sesuai atau yang melawan. Oh, yang kau nyusul. Melawan. Satu contoh undang-undang yang melawan hukum Allah. Meradikal Islam. Islam. Siap. Kalau berzina dalam hukum Islam boleh? Nggak boleh. Minuman keras boleh? Nggak boleh. Berarti yang melawan hukum Islam pantas disebut jahiliyah berarti ya? Ya. Hukum Allah itu berlaku sepanjang masa kan? Sepanjang masa. Berarti Al-Quran juga berlaku hari ini. Ya. Bila ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, pantas nggak disebut negara jahiliyah dan pemimpinnya yang jahat. Ya. Di Indonesia itu ada minuman keras di toko-toko. Kalau sudah tersebar di masyarakat di toko-toko, pabriknya diizinkan mereka. Harusnya enggak. Diizinkan nggak? Dan kalau sudah tersebar, diizinkan. mereka melawan hukum Allah kan? Melawan. Berarti Mas sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai atau melawan hukum Allah? Melawan hukum Allah. Oke, terima kasih Mas. Iya. Bagaimana kalau kita seorang Muslim sudah mengatakan bahwa ternyata kita berada di sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah? Satu korban 5 perekrut, tidak kritis, terus akhirnya iya. Pemutusan komunikasi jauh, jangan ngomong siapa-siapa karena ini ada berita Muhammad. Nabi Muhammad kalau berdakwah ini loh dakwah, akan dilemparin batu, dibilang orang gila, ditangkap polisi dan segala macam. Jadi jangan sampaikan kepada teman, jangan sampaikan kepada keluarga. Nanti kalau kamu sudah mendapatkan materi 100% boleh untuk menyampaikan kepada orang lain.
indoktrinisasi, diulang terus-menerus. Sugestinya ini belajar Quran, nggak mungkin Al-Quran itu salah. Kamu melawan Quran berarti kamu orang kafir. Faktanya apa? Indonesia lihat banyak undang-undang yang melawan hukum Allah. Jadi bisa lihat namanya undang-undang menurut mereka ini mereka menggunakan ayat. Jadi ayat Al-Baqarah menurut mereka, kenapa surat Al-Baqarah dipasang pertama kali sekarang surat Al-Fatihah adalah ayat yang pertama turun, bukan surat Al-Baqarah. Menurut kelompok ini, Al-Baqarah adalah berbicara tentang tauhid, di mana di dalamnya ada sebuah kisah Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya untuk memotong sapi betina. Umatnya bingung, wahai Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Yang warnanya kuning, belum pernah membaca Quran dan enak dipandang mata. Kami bingung, sapi yang seperti apa? Sapi yang kamu jadikan sembahan, patung, yang warnanya kuning, tidak pernah membaca Quran dan enak dipandang mata. Oh, ternyata sapi yang kami jadikan sumber dari segala sumber hukum. Jadi menurut mereka, sumber dari segala sumber hukum orang Islam, Quran. Sumber dari segala sumber hukum orang Republik Indonesia, Pancasila. Jadi kalau masih mempunyai dua sumber hukum, dianggap belum beriman. Syarat masuk menjadi orang beriman menolak, mengingkari dan meninggalkan berhala. Berhalanya, mohon maaf, ini adalah Garuda Pancasila. Mereka bukan Pancasila, sebutnya Garuda Gepeng menurut mereka. Jadi berbeda paradigmanya. Terus ketika sudah di dalam, doktrinnya seperti apa? Mereka mempunyai rukun Islam yang sama dengan kita, tapi tafsirnya berbeda. Jadi ketika di dalam, nanti pelan-pelan mereka seperti virus. Pendekatannya bagaimana, apalagi kalau yang perempuan itu lebih halus. Mereka mempunyai rukun Islam 5, tapi tafsirnya berbeda. Yang pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi diartikan bahwa tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka tidak lebih dia kafir, zalim, fasik. Jadi menurut mereka yang paling dianggap kafir oleh mereka itu pihak kepolisian, tapi dalam ini yang Densus 88, karena menurut mereka Densus 88 yang menanggapin mereka, yang menghalang-halangi mereka. Bahasa mereka Densus 88 itu memadamkan cahaya Allah. Jadi mereka dianggap kafir, zalim dan fasik. Termasuk hari ini siapa saja, walaupun yang berKTP-nya Islam, rajin ibadah, tapi berada di sebuah tempat yang katanya tidak berhukum Islam, jadi mereka juga bukan umat Islam, tapi umat Pancasila. Mereka menggunakan perumpamaan. Orang Indonesia yang KTP-nya Islam dan rajin ibadah itu seperti buah apel yang bersih, bahkan dibungkus dengan aluminium foil di supermarket, tapi kita tenteng di tengah jalan, jatuh ke tempat sampah. Apel yang bersih, tapi karena berada di tempat sampah, nilainya apel atau sampah, Pak? Sampah. Walaupun KTP-nya Islam, rajin ibadah, berada di sebuah sistem yang undang-undangnya melawan hukum Allah tadi yang disampaikan itu, menurut mereka sama saja tidak ada tempat sampah. Kotor, orang ibadah di tempat yang kotor, menurut mereka tidak diterima sama Allah. Mereka menggunakan ayat. Ini untuk Islam yang kedua. Salat mereka di sekitar Baitullah itu seperti siulan dan tepuk tangan. Salat mereka di luar. Di luar berarti kan kalau di rumah tidak di dalam, di luar. Baitullah mereka katakan negara Islam. Jadi sholat mereka di luar negara Islam, aktivitas ibadah di luar negara Islam itu seperti siulan dan tepuk tangan yang menurut mereka sifatnya hanya seremonial. Jadi mereka nggak ada sholatnya mereka ada dua macam, sholat ritual dan sholat universal. Ritual karena negara Islam belum tegak di Indonesia, jadi belum diwajibkan sholat. Jadi sholat mereka besok ketika negara Islam menang atau menangnya kapan. Sholatnya angkol cari duit, cari orang, menegakkan program negara itu dianggap sholat. Doa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan setiap diri yang menyampaikan Quran kepada orang lain itu layak disebut sebagai seorang rasul. Rasulullah menyampaikan risalah Allah. Jadi siapa saja yang menyampaikan Quran kepada orang lain layak disebut sebagai Rasulullah. Jadi rasul-rasul baru, Rasul Panji Gumilang, Rasul Ahmad Musode, dan rasul yang lain. Jadi rasul itu menurut mereka belum ditutup oleh Nabi Muhammad. Jadi masih ada rasul seperti seorang lurah. Orangnya boleh meninggal tapi jabatannya akan terus berlanjut. Yang ketiga, zakat mereka juga tidak pakai hitungan beras, tapi mereka satu kandang kurma nilainya 50.000, punya istri, punya anak, nanti akan diakumulasikan, harus dibayar. Kalau tidak terbayar, tahun depan nanti diakumulasikan sebagai hutang. Puasa Ramadan juga bukan diartikan sebagai
menahan lapar dan haus di bulan Ramadan, tapi adalah masa prihatin dalam perjuangan negara Islam. Itu harus totalitas dalam berjuang. Mereka mengaplikasikan surat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sholat itu mati hidupku, semua yang ada padaku itu milik Allah. Allah itu pimpinan. Karena menurut mereka perintah pimpinan, perintah ulil amri, perintah Rasul, perintah Allah. Jadi perintah pimpinan sama saja perintah Allah yang wajib ditaati. Mereka konsepnya sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya taat. Jadi perintah pimpinan walaupun salah itu wajib ditaati sepenuhnya. Nah, perintah Allah ada di tangan perintah pimpinan. Siap. Yang terakhir itu ibadah haji. Ibadah hajinya kalau kelompok radikal itu unik. Kalau kelompok NII itu ada di Indramayu Jawa Barat. Kalau kelompok Gafata, Gerakan Fajar Nusantara, Kalimantan. Jadi kalau yang pengen ibadah haji nggak pakai puluhan juta masuk kelompok NII dan Gafata, jadi ibadah hajinya murah. Seluruh ritual haji juga dilakukan di sana. Ada keliling tawaf, ada melempar jumroh. Keliling tawafnya itu kelompok NII itu bukan keliling Ka'bah, tapi keliling pesantren Al Zaitun yang luasnya 1.200 hektar. Jadi seluruh dulu tahun saya keluar itu tahun 2003 terdata dan ada KTP-nya. Berbeda dengan kita memulai punya jamaah 1.000 ketika tahun paling hanya berapa ratus orang. Ini ada KTP-nya. Mereka keluar satu orang jamaah itu dicari kemana saja, jangan sampai satu orang itu membocorkan rahasia kelompok, rahasia negara. Jadi mereka 250 itu tahun 2003 saya keluar itu bersama-sama keliling tawaf, keliling pesantren Al Zaitun 1.200 hektar, bayangin saja. Tapi mereka keliling tawaf itu jalan kaki, mereka pakai mobil. Keren. Kalau jalan kaki katanya nggak selesai-selesai, jadi pakai mobil. Bertakbir Allahu Akbar, mengakbarkan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Mewah, megah, lengkap. Ada masjid namanya Rahmatul Alamin memuat 100.000 jamaah, pendaratan pesawat, pertanian, peternakan, perhutanan lengkap di dalamnya. Terus ada lempar jumroh. Kalau berikil kita nggak kelar-kelar. 250.000 jamaah itu wajib melempar 7 sak semen. Jadi karena negara Islam yang membangun, kalau pakai kerikil nggak kelar-kelar, itu diakui sebagai semen dalam bentuk duit. Jadi ada kalian saja kalau kalian 50. Dan mereka seperti kita, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, semakin besar dianggap semakin soleh. Jadi itu yang terjadi. Jadi sebenarnya konsep tauhidnya orang awam dan kelompok radikal itu tipis sekali. Jadi kalau kita tidak kritis, kita mudah sekali direkrut. Jadi ini yang menjadi kewaspadaan bersama. Bagaimana mengidentifikasi orang-orang yang sudah direkrut? Mereka pasti akan bermasalah dengan lingkungan. Karena orang yang belajar di dalam kelompok ini harus menjaga aura. Orang itu bukan jilbab, tapi rahasia kelompok, rahasia negara. Jadi di dalam kelompoknya menjaga aura, tidak boleh ngomong siapa-siapa. Sementara seorang pelajar dan mahasiswa harus berkata jujur kepada orang tuanya. Biasa pulang sore, pulang malam, membayar tempat, tiba-tiba telat. Kamu kemana aja nak? Lagi ke kawan. Dalam seminggu, dalam sebulan berbohong terus. Capek telat, ini yang akhirnya banyak meninggalkan rumah. Bukan diculik, tapi demi keamanan kelompoknya yang meninggalkan rumah. Biasanya SMS, ibu nggak usah khawatir, saya baik-baik saja, jadi nggak usah dicari. Terus biasanya karena pribadi kedua stres, depresi, dan kelompok radikal yang menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa pasti ketika sudah bergabung nanti akan menipu orang tua. Caranya seperti apa? Tiba-tiba pulang misalnya dengan Mas Muslim tadi ngomong ke bapaknya, Mas, kita bikin skenario. Ngomong sama bapaknya bahwa Mas Muslim menghilangkan laptop saya. Pak, saya habis ngilangin laptopnya Mas Ken. Ya, saya bilang, iya Pak, anak bapak ngilangin laptop saya. Dan laptop saya mau saya jual Pak, keluarga mau operasi ginjal. Laptop saya di Malaysia, ini laptop harganya 15 juta. Anaknya ngaku yang punya laptop, ngaku akhirnya orang tua mengganti. Nabrakin mobil, nabrakin motor, kehilangan kamera, HP dan segala macam. Yang intinya orang tua harus mengganti sejumlah dana. Jadi banyak nih orang tua yang tidak cross check, akhirnya mengeluarkan dana. Dan ada satu kasus, anaknya kuliah UGM, dokteran semester akhir, orang tuanya di Bandung, setiap hari telepon anaknya, lagi ngapain, lagi belajar, lagi ngumpul sama kawan, lagi di kos-kosan, lagi ngaji. Setiap hari komunikasi, maka minta duit 5 juta, 10 juta dikasih, terakhir minta duit 300 juta. Katanya mencari alat laboratorium kampus, dan teman-temannya meyakinkan, iya ibu, anak ibu mencari alat tersebut. Dan ada dosen yang telepon orang tuanya, mohon maaf, ini harus sudah diganti karena alat yang kita pakai. Orang tuanya akhirnya curiga, cross check ke kampus karena nggak boleh dikasih cash, transfer saja. Menanyakan ke dosen apakah benar alat anaknya mencari tersebut. Jawaban dari dosen membuat ibunya hampir pingsan.
anaknya sudah tidak kuliah di kampus dan anaknya sudah positif masuk kelompok radikal, dan kalau ibu perlu tahu, anak ibu di sini banyak tanya, nggak mungkin anak saya anak yang pintar, anak saya anak yang jujur, besarnya juga di pesantren karena saya suruh ngaji, nggak mungkin begitu. Tadi saya telepon anak saya masih di kampus, lagi ngumpul sama kawan-kawan. Coba ibu telepon sekarang apakah anak ibu lagi di kampus? Telepon speaker di depan Pak dosen. Nak, lagi di mana nak? Lagi di kampus tuh. Gimana kabar ibu? Kabar ibu baik. Kamu di kampus mana? Ibu lagi di kampus. Kamu sudah bohongin ibu, kamu sudah mengecewakan ibu. Telepon nggak dijawab, HP dimatiin, sampai sekarang anaknya hilang. Bagaimana orang tua yang berharap menjadi kebanggaan keluarga? Yang menjadi korban, mereka ini tidak sendiri. Mereka seperti multi level, satu mereka 5, mereka 10, mereka 10, terus menerus. Dan mereka tidak akan pernah berhenti sebelum ada paradigma ideologi baru yang menurut mereka lebih bagus dari yang mereka yakini saat ini. Ideologi tidak akan pernah mati. Ini yang kita harapkan, sosialisasi seperti ini terus digalakan, karena memang apalagi khususnya sekarang dilemparkan pemerintah salah, pemerintah togut, pemerintah kafir dan segala macam. Ini yang akhirnya juga menimbulkan konflik di masyarakat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, karena terbatas waktu, nanti dilanjut sesi tanya jawab. Bila ada salah mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.